Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Ramadan Al-Fityan School Aceh. Saya sebagai host Afini Nur Azkia, dan di sebelah saya ada Miss Asba Bujana yang akan memberikan kita motivasi pada podcast Ramadan Al-Fityan School Aceh kali ini. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Miss kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah, Ya. pasti semangat banget kan Miss, Iya, apalagi oke. podcast Ramadan kali ini. Benar. Nah Miss, jadi pada podcast Ramadan kali ini kita dikasih tema nih Miss. Temanya tuh Ramadan dan self-improvement jadi versi terbaik bagi diri kita. Oke, bagus. Nah Miss, menurut Miss gimana sih Miss self-improvement itu? Dan apa aja sih Miss contohnya? Oke, baik. Terima kasih Afini sebelumnya. Baik teman-teman semua, untuk hari ini seperti yang Afini sampaikan tadi, kami diberikan satu topik. Ramadan adalah waktunya self improvement untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, tentunya kita sama-sama tahu ya, namanya improvement berarti adanya perubahan. Nah, jadi yang dimaksud dengan improvement itu proses pada diri kita sendiri, proses sadar ya, yang kita lakukan terus-menerus, di mana kita itu melakukan perubahan pada diri kita dari seseorang yang awalnya mungkin punya hal-hal yang kurang baik, menjadi yang lebih baik, ya seperti itu ya, yang terus-menerus, dan tentunya kita programkan seperti itu sehingga kualitas diri kita itu menjadi lebih baik, lebih bagus seperti itu. Jadi kan karena kan seorang muslim itu hendaknya hari-harinya itu lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Iya, hari kemarin, betul. Maka dibutuhkan self improvement. Nah, seseorang itu harus terus berusaha memperbaiki kualitas dirinya seperti itu. Nah, tentunya kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan lingkungan yang mensupport kita, yang mendukung kita untuk kita menjadi seseorang yang lebih baik tentunya. Ya kan, lingkungan kita nih situasinya sangat mendukung cita-cita kita untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, Miss. Nah, Miss, kan di Al-Quran ada nih Miss, kan yang pastinya ayat-ayat yang relevan dengan konsep self-improvement Miss. Apa aja sih Miss ayatnya? Tentu seperti yang kita bicarakan tadi ya, Kak Afini, kalau bicara Ramadan, itu kan kita sangat familiar dengan surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, ya kan? Itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina kama kutiba alaihi min qablihim la'allakum tattaqun. Ya, jadi kan di mana di situ dikatakan wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ternyata dalam agama kita bertakwa itu adalah titik tertinggi daripada perubahan diri. Nah, jadi self improvement yang paling tinggi itu derajatnya, posisinya adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Makanya tadi kita katakan Ramadan itu adalah momentum terbaik bagi kita untuk melakukan self improvement, perubahan diri, sehingga kualitas diri kita ini sangat berubah menjadi lebih baik. Nah, karena tadi kan la'allakum tattaqun. Jadi diharapkan setelah Ramadan kita itu dapat predikat takwa, orang-orang yang muttaqin. Nah, kalau takwa kan itu pasti ganjarannya adalah surganya Allah. Sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap muslim. Karena cita-cita kehidupan seorang muslim itu tidak hanya misalnya kalau ukuran dunia kan, misalnya Kak Afini mau jadi apa? Menjadi dokter. Mau jadi dokter. Tapi kan maunya jadi dokter yang solih, dokter solihah, dan dokter yang bertakwa. Karena capaian seorang muslim itu pastinya adalah menjadi seseorang yang bertakwa. Jadi makanya tahap akhir daripada self improvement itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Sesuai sekali dengan ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 183 begitu. Nah Miss ada ide nggak sih nih Miss agar kami itu bisa mengembangkan diri di bulan Ramadan ini? Maksudnya hal-hal yang bisa kita lakukan ya gitu ya? Iya Miss. Untuk membuat diri kita itu jadi lebih baik, jadi lebih baik. Ya, jadi ada perubahan ya. Seperti tadi bahasa kita bahwa Ramadan adalah waktunya self improvement menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, tentunya yang pertama menurut Miss ya, kita semua bisa melakukan perbaikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Contoh yang pertama sekali yang harus kita perbaiki dari kualitas hidup kita itu adalah sholatnya kita. Gitu. Kayaknya semua urusan kita di dunia ini tuh muaranya tuh dari sholat. Kalau kita perbaiki urusan sholat kita, maka urusan-urusan kita tuh yang lain bisa lebih baik. Sholat itu tiang agama ya kan? Benar sekali. Bahkan amal yang pertama sekali dihisab itu adalah sholat. Jadi Ramadan itu waktu yang tepat untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Mungkin waktu sebelum Ramadan sudah azan berkumandang, bentar lagi lah, tanggung nih kerjaannya gitu ya. Masih nunda gitu ya kan? Masih nunda-nunda gitu ya. Nah Ramadan itu azan sudah berkumandang, misalnya sudah waktunya istirahat kalau di sekolah atau kita sedang bekerja sudah bisa istirahat waktu dari bekerja, langsung kita bangun untuk sholat. Misalnya juga di luar Ramadan kita sholat subuhnya sering terlambat misalnya gitu ya. Ini sering nih lihat di sekolah, kenapa terlambat waktu tanya di guru piketnya kan, terlambat bangun subuh nih, gitu ya kan. Nah kalau Ramadan kan tepat sekali tuh nggak akan telat gitu, telat bangun, nggak akan masbuk gitu. Iya, nggak akan telat bangun subuh ya kan. Kenapa? Karena kita tidak tidur setelah sahur. Nah gitu, jadi itu poin tuh. Terutama sholat subuhnya kita gitu ya kan. Kalau kita menjaga setelah sholat subuh tidak tidur lagi, terus setelah sahur tidak tidur lagi, kemudian langsung sholat, langsung sholat subuhnya, maka tidak akan masbuk. Makanya sunnahnya Rasulullah adalah mengakhirkan sahur. Jadi bangun cepat itu tahajud, tilawah, ya. Jangan terlalu cepat untuk makan sahurnya, akhirkan sahurnya, gitu ya. Sehingga waktu subuh itu tidak terlewatkan. Nah, kita nggak ngantuk habis sahur, nggak lama kemudian kita sudah azan subuh, maka salat subuh tepat waktu, insya Allah. Itu yang pertama ya, Kak Afini, yang bisa kita lakukan untuk upaya-upaya untuk self improvement. Yang kedua, perbaiki diri secara mental. Gimana tuh Miss maksudnya? Betul, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kan Ramadan itu kita ditempa menjadi seseorang yang sabar, ya enggak? Ya Miss. Kalau ada orang yang memicu amarah kita, dikatakan oleh Rasulullah, katakan kita, aku sedang berpuasa. Disuruh kata seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi melatih mental kita. Kita terus lebih bersabar gitu di Ramadan ini akan Miss. Iya, selain sabar tentunya kita juga secara mental di sini ditempa rasa empati. Iya kan? Rasa kasih sayang. Seharian kita tuh dilatih merasakan lapar. Oh, ternyata seperti ini ya saudara-saudara kita di Palestina misalnya, waktu Gaza kemarin diperangi, tidak ada makanan, ya kan? Kalau kita lapar-laparnya kita, Kak, kita pasti berbuka sebentar lagi pukul 7 kurang. Iya, kita pasti berbuka. Tapi teman saudara-saudara kita di Gaza waktu masa perang berkecamuk bisa berhari-hari tidak makan. Iya kan? Makanya kita diajarkan untuk memiliki rasa empati dan tentunya kasih sayang. Nah, ya, karena Rasulullah itu sangat mencintai hambanya yang penuh dengan kasih sayang. Oke, itu yang kedua. Self improvement yang ketiga terkait dengan fisik kita nih. Fisik gimana tuh Miss? Olahraga kah? Iya benar. Yang pertama sekali otomatis kita akan mengatur pola makan. Itu gimana tuh Miss? Pola makan yang dimaksud? Jadi saat berbuka ya tidak semuanya dimakan. Walaupun hadisnya berbuka dengan yang manis-manis, tapi bukan es campur, sirup, kue, semuanya dimakan pada satu waktu. Tapi makanlah secukupnya, ya kan, berbukalah dengan kurma seperti itu ya, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan seperti itu juga, nanti tidak makan berlebihan. Nah, itu kan, dan juga dianjurkan untuk berolahraga ringan. Olahraga ringan gimana tuh Mas? Minimal jalan gitu kan, jalan santai ya, sekitar paling lama 30 menit ya kan, jalan. Mungkin kalau kita malas ke tempat pusat-pusat olahraga ya di rumah bisa juga keliling-keliling, iya kan? Gitu. Iya, paling 10-15 menit, 20 menit itu kan sudah sangat luar biasa, ya kan? Iya, Miss. Selanjutnya self improvement yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan wawasan, Kak. Membaca buku-buku edukasi gitu, Miss ya? Tidak hanya itu ternyata. Apalagi tuh, Miss? Kan
sekarang lagi banyak podcast nih, ini contohnya podcast gitu kan, atau kita dengar ceramah-ceramah taujih-taujih di YouTube ya kan, di Instagram ya. Nah, itu kan misalnya mendengar YouTube-nya Ustadz Hadi Hidayat ya kan, itu kan banyak ilmunya. Bahkan saat Ramadan tuh getol banyak tuh informasi-informasi yang bisa kita serap. Nah, jadi manfaatkan waktu itu. Salah satunya dengan mendengarkan podcast Ramadan. Jadi wawasan kita tuh bisa meningkat, insya Allah. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah buat target khusus Ramadan. Itu targetnya tuh gimana, Miss? Target Tapi ini punya target nggak? Punya, Miss. Salah satunya apa nih contohnya nih? Target hafalan. Habis itu kami juga ada buat target-target kayak tahajud, Miss. Itu rutinitasnya, habis berinfak, sholat duha gitu, Miss. Sholat sunnah rawatib, Miss. Betul, itu luar biasa. Nah, contohnya udah langsung disampaikan oleh Kak Afi nih ya. Maka buat target Ramadan kita. Ya, jadi jangan biarkan Ramadan kita itu berlalu begitu saja. Tadi kan kita punya target tuh, diri kita harus mengalami perubahan. Diri kita itu harus mendapati seseorang yang berbeda di akhir Ramadan nanti. Maka kita harus menuliskan apa saja sih yang mau saya capai di Ramadan ini. Seperti Afini sampaikan tadi, saya mau khatam Ramadan ini minimal sekali atau 2 kali. Lalu saya ingin sholat duha setiap hari. Nah, kalau hari-hari biasanya kan di luar sekolah kita kan duhanya atau al-masuratnya itu kan hanya sampai hari Jumat. Nah, selama Ramadan kita berjuang nih setiap hari. Bersungguh-sungguh tambah dengan Sabtu dan minggunya seperti itu. Lalu misalnya saya lagi buat target Ramadan saya adalah berinfak. Berinfak. Kita kan punya ya infak rutin Jumatan biasanya di sekolah ya. Nah, selama Ramadan, saya ingin tambah lagi. Saya ingin berinfaknya setiap hari, atau sepekan 3 kali. Gitu. Jadi ada target-target Ramadan yang ingin kita capai seperti itu. Sehingga nanti tadi itu posisi takwa, insya Allah bisa kita dapatkan di akhir Ramadan nanti. Insya Allah. Enggak lagi, Miss? Mungkin itu dulu ya. Ada yang mau kakak tanyakan lagi, silakan. Nih, Miss, apa sih, Miss, manfaat Ramadan bagi self improvement itu? Baik, kalau kita bicara tentang manfaatnya, tentu sesuatu yang rutin, yang baik, yang kita lakukan secara terus-menerus itu akan membawa perubahan pada diri kita, ya kan? Tidak ada sesuatu yang dimulai dengan kebaikan akan berakhir dengan keburukan. Nah, gitu ya. Maka ketika kita bersungguh-sungguh dengan beberapa tahapan tadi ya, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ya kan, menuliskan target-target Ramadan kita, lalu memperbaiki diri kita secara mental, maka tadi di akhir Ramadan tujuan daripada Ramadan itu akan kita capai. Tujuan dari self improvement itu akan kita capai, yaitu kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bahkan ya, salah satu ayat yang menyangkut sekali dengan self improvement ini adalah masalah tentang Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubahnya sendiri. Ya kan, itu ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 kalau misalnya tidak salah ya, tidak keliru. Jadi di situ bermaknanya apa? Allah itu nggak akan mengubah nasib kita. Kalau kita seorang yang pemalas, misalnya seorang yang tidak sungguh-sungguh, nggak akan tiba-tiba nasib kita akan berubah begitu saja. Simsalabim jadi orang yang rajin, simsalabim jadi orang yang sukses. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nah, Ramadan ini menempa kita tadi, Kak, bersungguh-sungguh dengan hal yang kecil, tapi terus-menerus istiqomah, maka kita insya Allah akan menjadi orang yang berubah nasibnya. Nah, sesuai janji Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Ya, maka otomatis ya, apakah ada manfaat atau tujuan daripada self improvement ini berkaitan dengan Ramadan? Tentunya pasti ada, Kak. Udah, Miss. Ya, oke. Gimana, Kak? Cukup dipahami? Udah cukup, Miss. Oke. Baik teman-teman, kalau kita bisa konsisten dalam perubahan-perubahan kecil pada bulan Ramadan ini, maka itu bisa menjadi titik balik dalam kehidupan kita. Apakah kalian siap melakukan perubahan-perubahan kecil mulai hari ini?
Maka itu jawabannya ada pada diri kalian masing-masing. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Maka pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.